Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah sekali lagi saya mengajak kita mensyukuri nikmat Allah dengan memulai semuanya itu dengan cara yang paling sederhana, mengucapkan tahmid alhamdulillah. Untuk secara lisan menunjukkan bahwa kita memang betul-betul bersyukur pada Allah, dan mudah-mudahan sikap syukur kita ini terbentuk dengan ucapan ini, karena ucapan-ucapan yang muncul atau tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita, karena apapun yang kita katakan itu selaras dengan apa keinginan hati kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan apa yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu. Bahwa kita ini seringkali lupa bahwa ada sesuatu yang seharusnya kita kerjakan ketika kita ingin menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Salah satunya adalah ketika kita itu ingin berinteraksi dengan semua orang. Ada satu ayat yang seringkali dibaca oleh para mubalik, yang dalam beberapa hal saya mencatat ada penafsiran yang menurut saya itu kurang tepat. Tetapi bukan berarti saya sepenuhnya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Saya hanya sedikit menambahi apa yang perlu saya tambahkan. Di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengannya, maksudnya bersama dengan Rasulullah, mengiringi Rasulullah, adalah orang-orang yang disebut asyadda' al-kuffar, yang kedua ruhama'u bainahum. Kata syidda itu diterjemahkan dengan terjemahan di dalam bahasa Indonesia dengan kata keras. Nah, ruhama itu diartikan dengan lembut atau berkasih sayang. Pemahaman seperti ini ada sesuatu yang mungkin saja benar, tetapi mungkin saja salah, karena kata asyidda itu tidak bisa terjemahkan secara harfiah dengan keras dalam pengertian yang harfiah. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa penerjemahan asyidda dalam pengertian keras itu bisa memunculkan apa yang disebut dengan violence, kekerasan. Dan kekerasan itu sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan Islam. Kata violence itu dalam bahasa Arab seringkali diterjemahkan dengan kata-kata hamajiyah, kekerasan, dalam pengertian sesuatu yang bisa memunculkan tindakan yang mencederai orang lain. Sehingga salah seorang sastrawan di Mesir menulis dengan bahasa yang sangat bagus dengan judul La Hamajiyata fil Islam. There is no violence
in Islam. Tidak ada kekerasan di dalam Islam. Di dalam bahasan saya tentang sesuatu yang seringkali saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, saya sampaikan bahwa violence itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan pada saatnya seseorang yang berlaku keras dalam pengertian dia melakukan kekerasan, itu bisa jadi dampak negatifnya besar, baik untuk dirinya apalagi pada orang lain. Jadi kalau kita itu bicara tentang kekerasan, kita bicara tentang siapa yang kita perlakukan. Apakah mereka itu merespon kekerasan itu dengan baik atau buruk? Saya yakin bahwa kekerasan apapun yang dilakukan orang terhadap orang lain itu akan direspon negatif oleh orang. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika melakukan tindakan yang bisa berdampak buruk pada orang lain. Nah, sementara kata rohama itu dari asal kata rahmah, itu menunjukkan kasih sayang terhadap semua orang. Nah, di dalam bahasan tentang tafsir ayat ini, kata rohama itu dikaitkan dengan sikap orang-orang yang beriman terhadap sesama mukmin, terhadap orang-orang yang tidak beriman, terhadap orang kafir, itu asyidda. Maka di sini kemudian para ulama ada yang menerjemahkan kata ruhama itu, dia katakan penuh dengan kelembutan, asyidda itu penuh dengan ketegasan. Nah, apakah ketegasan itu tidak bisa dilakukan dengan kelembutan? Nah, ini persoalan. Maka kemudian orang mengatakan bahwa boleh jadi orang itu akan bersikap tegas tetapi berkata lembut, sehingga sikap tegasnya itu tidak melukai orang lain. Sehingga orang kafir itu mengerti bagaimana orang Islam itu bersikap tegas ketika sudah sampai pada wilayah yang bersifat usuliyah, prinsip. Tapi dalam wilayah muamalah yang sifatnya furu'iyah, yang tidak prinsip, orang Islam itu lunak, lentur. Satu saat saya pernah ditanya, Pak Muhsin pernah diundang untuk Natalan? Ya pernah, tetapi saya tidak hadir. Tapi saya katakan kepada mereka yang mengundang itu dengan bahasa yang lembut, mohon maaf ya, untuk kali ini saya mungkin tidak bisa hadir. Mungkin lain kalilah dalam kesempatan yang lain, dalam kesempatan yang berbeda, saya akan hadir. Nah, orang Katolik yang mengundang saya itu paham. Oh, dalam kaitannya dengan Natalan memang Pak Muhsin tidak berkenan. Tapi saya tidak pernah mencela. Nah, tapi ketika mereka itu mengundang saya untuk menghadiri walimatul urus, mantenan, saya hadir. Ketika mereka itu punya acara syukuran karena anaknya itu wisuda, saya hadir. Dan ketika mereka itu mengadakan arisan dan saya diundang, saya hadir. Artinya dalam wilayah muamalah duniawiyah, mereka paham bahwa ada hal-hal yang oleh orang Islam itu disikapi dengan lentur. Tapi dalam wilayah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah, orang Islam itu tegas. Saya tidak pernah mencela tindakan mereka dan ajakan mereka, tetapi mereka mengerti. Ada satu hal yang terkait dengan masalah muamalah yang bersentuhan dengan wilayah ibadah dan akidah, itu yang harus disikapi dengan tegas oleh orang Islam. Dan saya tidak melarang orang lain untuk bersikap tidak sama dengan saya atau harus menyikapi sama dengan sikap saya. Saya hanya memberi contoh dan saya punya pendapat untuk hal-hal yang bersentuhan dengan wilayah muamalah tapi ada unsur ubudiyah atau unsur yang terkait dengan persoalan ibadah dan akidah, saya lebih baik berhati-hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya di dalam ayat ini Allah menyatakan, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dikatakan di dalam ayat ini, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi bagaimana orang Islam itu
melakukan rukun dan sujud itu dalam arti beribadah, dan semua dikatakan dalam rangka hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud. Artinya apa? Ada bekas sujud yang menandai mereka dalam pengertian yang diberikan oleh para ahli tafsir. Mereka itu di dalam perilakunya terlihat bahwa mereka itu betul-betul orang yang baik karena benar-benar beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga di dalam wilayah muamalah mereka menunjukkan sikap yang baik. Artinya sholatnya pun membekas dalam peribadahannya, puasanya membekas, ibadahnya semua membekas di dalam ibadahnya, dan dia orang-orang yang seperti itu akan menjadi orang-orang yang betul-betul punya karakter yang baik sebagai wujud dari keinginannya untuk beribadah Allah. Di dalam bermuamalah pun mereka selalu bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya, mengedepankan nilai-nilai Islam, dan bahkan kemudian menunjukkan bahwa inilah Islam di dalam kehidupan mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injili. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Jadi dalam kitab Taurat dan Injil sudah disebutkan karakteristik orang yang betul-betul beriman. Kazara'in akhraja syat'ahu wa azarahu fastaghlado fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat, menjadikan tanaman yang tumbuh itu kuat, lalu menjadi besarlah dia di atas pokoknya. Artinya apa di sini? Ini metafor. Betapa orang Islam itu pada akhirnya akan menjadi pribadi yang kuat, punya kepribadian yang kokoh. Dan pada saatnya tanaman-tanaman itu akan menyenangkan hati penanamnya. Artinya apa? Orang Islam yang kuat imannya itu akan betul-betul menikmati apa yang betul-betul dia sikapi untuk dia tunjukkan dalam perilakunya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Artinya apa? Menunjukkan kepada orang kafir inilah Islam, supaya mereka tidak menghina, tidak melecehkan, tidak meremehkan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini banyak orang-orang Islam itu yang diremehkan karena sikap dan perilakunya itu tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Banyak orang Islam yang maaf kali, banyak orang Islam yang ketika berada di masyarakat itu tidak bisa bertasamu, tidak bisa sikap toleran, tidak punya sikap tepo seliro, tidak punya sikap tenggang rasa. Perilakunya itu menjadi perilaku yang oleh masyarakat dinilai buruk karena apa? Menampilkan akhlak madmumah, menampilkan akhlak yang buruk. Padahal seharusnya orang Islam itu punya akhlak mahmudah, punya akhlak terpuji. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba mengurai apa yang ada di dalam ayat ini dengan uraian yang sederhana. Yang pertama, di dalam ayat ini saya memahami bahwa Islam itu mengajarkan agar umatnya punya sikap tegas kepada orang kafir. Dalam masalah akidah dan ibadah, orang Islam tidak punya sesuatu yang harus ditawar-tawar. Umat Islam punya sikap tegas pada setiap ajakan orang kafir, kalau orang kafir itu sudah menyentuh hal-hal yang bersifat ubudiyah. Bahkan sesuatu yang bersifat kultural budaya pun harus disikapi dengan tegas ketika bersentuhan dengan persoalan akidah, karena ada urus sahih, ada urus fasid. Ada budaya yang baik, ada yang budaya yang buruk. Yang buruk tinggalkan. Ketika mereka itu mengajak kita melakukan tindakan yang sifatnya itu kultural, tetapi ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, ya jangan lakukan. Tetapi dalam wilayah budaya yang memang tidak bersentuhan dengan masalah akidah dan ibadah, silahkan. Termasuk maaf itu budaya minuman keras itu ada budaya rusak.
Profasid. Jangan hanya karena alasan kearifan lokal lalu orang mengatakan tidak apa-apa. Kita minum minuman keras hanya untuk serawung dalam bahasa Jawa, untuk bergaul saja. Kita akan menolak dengan keras ketika kita tawari untuk minuman keras atau melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip akidah dan ibadah. Tetapi di dalam wilayah muamalah silahkan Anda bersikap baik, toleran kepada orang-orang kafir, sehingga kita bisa saja bersama mereka di dalam muamalah selama tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, dikatakan ruhama ubainahum, itu artinya berkasih sayang terhadap sesama muslim. Orang Islam itu harus bisa berkasih sayang terhadap sesama muslim, punya rasa senasib, sepenanggungan, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang Islam lainnya. Artinya bisa berempati dan merasa bahwa mereka itu adalah bersaudara. Karena apa? Sesama muslim itu adalah bersaudara. Sehingga kita harus punya sikap yang tepat untuk bersikap dengan sesama muslim, terutama ketika kita harus saling menanggung di antara kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, orang itu tidak sempurna imannya sebelum ia mampu mencintai orang lain seperti ketika dia cintai dirinya sendiri. Dan ketika kita lihat fenomena di masyarakat kita masih banyak sesama muslim yang saling menyalahkan, saling melecehkan, saling menghina, saling merendahkan. Itu adalah sikap yang tidak sama dengan ruhama ubainahum. Sekarang ini kan banyak orang-orang Islam saling mendiskreditkan, saling mencela, bahkan saling melaporkan. Bahkan saya pernah ditanya, kok tega-teganya ya Pak orang Islam melaporkan seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, seorang dai, guru ngaji, yang mengakibatkan sang guru ngaji itu di penjara. Saya katakan ya, itulah yang perlu dikoreksi. Kita memang tidak bisa menyalahkan semuanya, tetapi saya yakin kalau kita punya semangat Islam yang benar, kita akan bisa bersikap tepat terhadap semua orang Islam. Kalau saya punya teman dai, mubalik yang menurut saya kurang tepat ketika berbicara, saya ingatkan, tidak saya laporkan ke polisi. Apalagi kemudian saya masukkan ke jurang yang menyengsarakan. Saya selalu bisa bersikap baik terhadap semua dai, semua mubalik, semua ustadz yang menjadi teman saya di dalam berdakwah. Dan itu yang selalu saya upayakan. Dan ketika saya kritik, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya selalu beranikan diri untuk memberikan kritik, saran dan usulan kepada mereka. Kalaupun mereka tidak mau menerima, tidak apa-apa. Yang penting saya pernah memberikan kritik, usulan, dan bahkan nasihat yang berharga. Dan bahkan saya katakan bahwa saya harus punya keberanian untuk itu kapanpun dan dimanapun saya berada. Karena kita sama-sama punya visi dan misi yang sama. Yang ketiga yang disebut tarahum ruk'an sujada, atau dalam bahasa Indonesia kamu melihat mereka ruku dan sujud serta mantap dalam beribadah. Orang Islam itu tidak cukup hanya sholat di masjid, apalagi pandai berbicara, secara keilmuan pandai, tapi hampa di dalam beribadah dan bermuamalah. Iman itu perlu dibuktikan dalam perilaku, baik ibadah maupun muamalah, dan itu adalah sikap muslim yang terbaik. Yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, atau selalu mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Seorang yang beriman selalu melakukan tindakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, baik dalam wilayah ibadah maupun muamalah. Sehingga semua tindakan kita itu satu tujuan yang ada di dalam sebuah tindakan kita. Artinya setiap tindakan yang kita lakukan tujuannya satu, mencari ridha Allah. Jangan mencari pujian orang, jangan mencari pengakuan orang. Saya selalu mengatakan pada teman-teman saya sama dai, ayo kita berdakwah karena Allah. Jangan pernah mencari pujian orang, mencari pengakuan orang. Makanya ketika saya ditanya apakah ceramahnya Pak Muhsin didengar banyak orang, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang baik dan benar menurut diri saya untuk saya sampaikan. Kalaupun misalnya apa yang saya sampaikan itu dianggap salah, silakan dikritik. Saya tidak akan marah dan bahkan saya ucapkan terima kasih. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada satu orang pun yang mendengar apa yang saya katakan hari ini, saya tidak pernah menyesal. Yang penting kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran itu sudah saya lakukan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah simahum. Ya, dikatakan di dalam bahasa mereka itu dikatakan simahum. Simahum itu apa? Terlihat pada mereka. Fi wujuhihim min atharis sujud. Nah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu artinya perilaku baiknya terlihat di dalam nilai muamalah. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang bersikap tawadhu, rendah hati. Orang yang bersikap santun sebagai pengaruh positif dari ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang sombong, orang Islam yang tidak santun, tidak sopan, orang Islam yang perilakunya itu buruk dalam muamalah, dia harus mengatakan, saya belum berislam dengan tepat. Dan inilah yang perlu diperbaiki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhir dari ceramah saya ini akan saya tutup dengan satu pernyataan. Marilah kita berbenah diri untuk menjadi yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah dan dalam bermuamalah. Jadilah orang yang punya kepribadian muslim, yang selalu bisa menjadi muslim dimanapun dan kapanpun. Di ketika kita itu menjaga akidah kita, jangan sampai kita luntur. Dan ketika kita beribadah, jangan kita campurkan ibadah kita itu sehingga ibadah kita tidak sah, karena tidak dilakukan, kita lakukan dalam rangka untuk taat, untuk bertakarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang jelas. Dan ketika kita bermuamalah, marilah kita bermuamalah dengan sebaik-baiknya dan tunjukkan bahwa Islam itu memang rahmat bagi siapapun. Dan jadilah orang yang selalu memberi contoh sehingga umat Islam itu bisa menjadi model bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.